menaikkan gaji 2002. Silakan Pak Luki coba jawab yang itu. Intinya kita baru saja menerima surat dari Menpan. Nah, saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan. Kita belum mengambil keputusan apapun juga. Tapi faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simply kita naikin naikin gaji gitu, nggak seperti itu. Kita lihat selalu kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa. Ada pertanyaan dari Magdalena RRI tentang kenaikan gaji PNS tahun depan. Bagaimana responnya? Nanti kita nilai dan kita assess ya. Diskusikan nanti begitu suratnya sudah masuk. Sudah mengirim surat, sudah sampai ke mana? Pak Luki sudah masuk. Dari Pan RB menaikkan gaji 2002. Silakan Pak Luki coba jawab yang itu. Nanti ya, oke itu nanti jawab Pak Luki. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak, tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya ya. Pak Purbaya tadi dari Alif Rahman ya. Pak Purbaya dari Alif Rahman lagi. Adian juga menyebut impor taksi ilegal dari Cina lebih banyak jumlahnya dibandingkan thrifting. Tanggapan Bapak, ya nanti kita cegat di pelabuhan yang kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang nyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Terus Pak Purbaya, anggaran 3,5 triliun rupiah yang dibalikin kementerian lembaga rencananya mau buat apa? Apakah ada lagi yang balikin anggaran? Ini kan belum habis bulannya ya tahunnya. Saya duga sih akan ada yang balikin lagi beberapa sampai akhir November kita monitor. Rencananya ya kita lihat ada nggak yang bisa spend lebih cepat nanti kalau di November, Desember bisa spend kita salurkan ke sana. Tapi kalau enggak ya kita gunakan untuk mengurangi defisit anggaran kita supaya lebih terkendali. Nomor 9 Pak Menkyu, Gubernur BI mengundang Menkyu atau perwakilan dalam RDG setiap bulan untuk sinergi fiskal moneter. Apa urgensinya? Apakah forum KSSK tidak cukup? Grace dari Bloomberg. Kalau kita lihat nih, ini bagus untuk sinergi fiskal moneter lebih dalam lagi. Apa urgensinya? Ya emang di undang-undangnya dibolehkan. Jadi kita berterima kasih kepada Bank Sentral yang sudah mengirimkan surat undangan ke kita. Dan undangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang BI nomor 43 ayat 1A, di mana tertulis RDG dapat dihadiri seorang menteri mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Jadi kita bisa ngomong di sana, jawab ini itu, tapi begitu voting, bunga kita nggak ikut, orang kita nggak ikut. Yang pergi sana kemarin Pak Thomas, kemudian dia sedang pergi, jadi saya nggak bisa jawab lebih detail apa yang dibicarakan di sana, tapi saya pikir sih ini suatu perkembangan yang positif. Kalau KSSK kan bukan rapat menentukan kebijakan bunga. Kalau ini kita kirim orang sana pada saat rapat penentuan kebijakan bunga. Jadi kalau ada itu kita bisa simpan, paling enggak pandangan pemerintah bisa diperhatikan oleh Bank Sentral juga. Ini sudah didesain oleh para pembuat undang-undang kita, jadi kita hanya ikut aja. Ini bukan hal yang baru. Mungkin dari saya itu aja. Silakan teman-teman ya yang lain bisa menjawab, mungkin satu-satu. Ada dulu, siapa dulu? Urut aja. Pak Wamen dulu. Pak Luki silakan Pak. Izin Pak Menteri.
rekan-rekan media, selamat siang semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan tempat kami, baik di tempatnya pertanyaan ditujukan kepada Pak Menteri, tapi juga ada yang spesifik kepada DCA. Sebenarnya sih sama mirip-mirip juga sih pertanyaannya ya. Tapi pertama yang tadi yang disampaikan oleh pertanyaan kepada Pak Menteri dari Magdalena ya, DRRI, intinya kita baru saja menerima surat dari Menpan. Nah, saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan, kita belum mengambil keputusan apapun juga. Tapi faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simply kita naikin naikin gaji gitu, nggak seperti itu. Contohnya, kita kan selalu lihat ini bagian dari kita menata organisasi, melakukan transformasi birokrasi keseluruhan. Makanya kita kerjasama dengan Menpan. Kan remunerasi itu adalah salah satu faktornya, satu elemennya. Kita lihat selalu kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa. Dan tentu saja kita juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang akan mungkin kita pertimbangkan. Tadi ada berapa langsung izin Pak Menteri ya, pertanyaan untuk DCA, untuk anggaran. Ada 3 pertanyaan, Detrian, dari IDN Times, dari AV Kumparan, dan Magdalena juga dari RRI. Kembali lagi pertanyaan hampir sama, kurang lebih terkait dengan ini anggaran nggak tetap seperti apa, penyerapannya lambat, harus relokasi dan sebagainya. Pak Menteri sudah keliling ke beberapa kementerian. Kembali lagi tujuannya itu adalah sebetulnya kita ingin membantu para KLK ini mempercepat belanjanya. Jadi bukan kita ingin memotong. Nah, tapi kemudian alhamdulillah juga ada memang beberapa KL yang menyampaikan, oke, kita kembalikan anggarannya. Artinya dia nggak akan belanja. Nah, untuk KL seperti itu yang kami sampaikan adalah kita ingin pastikan outputnya itu tetap tidak terganggu atau bisa tercapai. Kalaupun ada pergeseran, kembali lagi misalnya program prioritas presiden, itu yang kita dorong terus supaya tidak ada gangguan atau tidak tercapai. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau ditanya sampai dengan tadi sampaikan oleh Pak Wamen, belanja KL kita itu kan sampai dengan Oktober ini sudah 75,4%. Itu kan cukup baik. Memang ada revisi-revisi dan sebagainya. Kalau angka dengan pagu yang revisi itu sudah mencapai 67% dari pagu outlook-nya. Itu yang kita dorong terus dalam 1,5 bulan terakhir ini supaya tadi belanja ini bisa optimal. Kembali lagi intinya adalah bagaimana membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi tujuan itu bukan kita semata-mata hanya sekedar memotong atau menginginkan belanja-belanja tersebut. Kita ingin belanja itu benar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin itu pertanyaannya ya, karena yang 3 pertanyaan tadi itu sebenarnya mirip-mirip saja terkait dengan tadi penyerapan anggaran, geseran anggaran dan sebagainya. Mungkin itu Pak Menteri kami kembalikan. Oke, terima kasih. Silakan.